wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Imam Rashiduddin bin Muallim Al-Hanafi pernah berusul kepada Imam Nawawi karena Imam Nawawi ini tidak masuk kepada hammam, kamar mandi. Karena kalau masuk kamar mandi itu menurut Rasulullah SAW harus memakai akhlak, yaitu menutup auratnya dengan izar, dengan sarung. Nah, kalau tidak pakai sarung maka auratnya kelihatan dan dilihat oleh iblis atau jin yang akan mengganggunya. Kalau mengganggu ya syahwatnya bahaya, nanti membahayakan kepada orangnya. Kemudian Imam Nawawi ini dikritik juga mengenai makanan dan pakaiannya. Pakaiannya sangat sederhana sekali. Bahkan pakaiannya itu dikisahkan ada tambalan-tambalannya, dan makanannya sangat-sangat sederhana sekali, baik minuman atau dari segi lauk pauknya sangat-sangat sederhana. Jadi Imam Rashiduddin ini mengkritik begini, Imam Nawawi, kenapa engkau sangat sederhana sekali cara makannya, minumnya, pakaiannya? Jangan-jangan engkau dikena sakit nanti. Kalau dikena sakit nanti kan bahayanya kepada Imam Nawawi. Tidak bisa menggunakan waktunya secara efisien, secara baik. Tidak bisa mengajar, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa belajar dan sebagainya. Maka Imam Nawawi menjawab, si fulan itu berpuasa dan beribadah kepada Allah sampai menghijau kulitnya. Begitu maksudnya ya. Imam Nawawi cuek aja dengan masalah itu, dijalani hidup-hidupnya yang sangat sederhana itu, tidak peduli dengan masalah itu. Yang penting bisa ibadah dengan sempurna, waktu-waktunya digunakan dengan baik dan efisien. Kemudian Imam Rashiduddin mempunyai kesimpulan bahwa Imam Nawawi itu tidak mempunyai tujuan apa-apa, embel-embel apa-apa di dunia ini. Tidak menginginkan kedudukan dan tidak menginginkan foya-foya atau senang-senang dalam kehidupannya. Ini tidak sama dengan orang-orang yang lain di sekitarnya. Menurut muridnya Ibnul Attar, seperti penuturannya Imam Nawawi kepada Ibn Attar, bahwa Imam Nawawi menggunakan waktu-waktunya ini sehemat mungkin, tidak pernah membuang sedikit pun, baik di waktu malam atau di waktu siang. Bahkan di dalam perjalanan pun Imam Nawawi itu menggunakan waktu-waktunya dengan hemat dan baik. Itu berjalan sampai 6 tahun katanya. Baru setelah 6 tahun Imam Nawawi ini mengarang, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, qaulul haq, mengucapkan yang baik-baik kepada orang, berzikir, ifadah wa nasihat, mengajar, belajar dan memberikan nasihat kepada orang. Imam Nawawi pernah diangkat menjadi guru di Darul Hadis, di Madrasah Darul Hadis Al-Ashraqiyah di Damaskus sana. Tetapi Imam Nawawi tidak pernah mengambil gaji atau honornya sama sekali, dan tidak pernah mengambil hadiah, tidak pernah menerima hadiah dari siapapun yang berkaitan dengan pekerjaannya, dan sangat-sangat jarang sekali. Paling yang sempat terbaca adalah pernah ada orang fakir memberikan hadiah kepada Imam Nawawi sebuah kendi untuk tempatnya air, itu diterima karena dari orang fakir, mungkin takut perasaan dan lain sebagainya. Kalau tidak mengambil hadiah dan tidak menerima uang gaji dari sekolah untuk mengajar, dari mana dia dapatkan makanan dan lain sebagainya? Beliau itu makan hasil kiriman dari bapaknya, dari Nawa. Dikirim berupa makanan-makanan ringan, makanan kecil, dan buah tin. Syekh Burhanuddin Al-Iskandarani pernah dia mempunyai keinginan makan bareng dengan Imam Nawawi, makan pagi. Ternyata Imam Nawawi rupanya tidak punya
makanan apa-apa di rumahnya, tidak punya persiapan apa-apa, karena memang beliau itu adalah orang miskin. Maka Imam Nawawi menyuruh kepada Syekh Burhanuddin, ya tidak apa-apa makan bersama, tapi engkau bawa sendiri makanannya. Begitu sampai di sana makan bersama, dan makannya hanya dua macam, sangat sederhana sekali. Kadang-kadang Imam Nawawi itu makan hanya dengan al-idamain, dua lauk pauk. Kalau ada orang datang kepada Imam Nawawi, berkunjung kepada Imam Nawawi, hanya menjawab salam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab. Kalau yang tidak penting-penting, Imam Nawawi tidak banyak ngobrol, tidak banyak berbicara. Paling hanya tamunya itu disuguhi kitab supaya konsentrasinya tetap dalam keilmuan dan tidak mau berbincang-bincang masalah urusan yang lain, apalagi ghibah dan lain sebagainya. Dan Imam Nawawi ini tidak kawin. Pernah oleh sebagian temannya dimotivasi untuk kawin. Tapi apa jawab beliau? Mali wal zawaji yushghuluni min ahabbil asya'i ilayya huwa al-'ilm. Gimana kami akan mau kawin, ya? Saya takut dengan kawin itu justru menyibukkan saya dari aktivitas biasa, urusan ilmu. Jadi saya tidak bisa bergelut dengan ilmu yang banyak kalau saya kawin, katanya. Jadi akhirnya beliau memberikan keputusan tidak kawin sampai meninggal. Dan menurut hemat saya, beliau tidak kawin ini bukan faman raghiba an sunnati falaysa minni, tidak benci dengan perkawinan, tidak, hanya mungkin hasratnya, keinginannya tidak ada untuk kawin itu. Itu kehidupan sehari-harinya. Kemudian masalah sekarang kekeramatannya. Kekeramatan ini kalau kepada Nabi mukjizat, tetapi kalau kepada orang alim, kepada orang wali, ini namanya karamat. Karamahnya Imam Nawawi sejak kecil sudah nampak. Suatu ketika di waktu masih ada di Nawa, umurnya masih umur 7 tahun, 7 sinin. Pada bulan puasa tanggal 27 bulan Ramadan, waktu ada di rumahnya, di tengah malam itu Imam Nawawi begini, membangunkan bapaknya. Bapak, katanya, apa ini sinar-sinar yang memenuhi rumah kami ini, Bapak? Bapaknya tidak sadar dan bangunlah semua keluarga yang ada di rumah itu. Akhirnya bapaknya itu melihat, dan tidak semua anggota keluarganya itu dapat melihat sinar itu. Dan ternyata bapaknya Imam Nawawi sadar bahwa sinar itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, kekeramatannya Imam Nawawi yang sempat ditulis dalam buku sejarah. Pada suatu ketika Imam Nawawi ini waktu ada di Madrasah Ar-Rawahiyah, waktu mondok, katakan dulu istilah Indonesianya, mondok di pesantren Madrasah Ar-Rawahiyah di Damaskus, Syria. Beliau dalam keadaan sakit. Sementara bapaknya dan saudara-saudaranya lagi tidur ada di sampingnya Imam Nawawi. Imam Nawawi tidur juga, tetapi di saat itu Imam Nawawi idzana syatahullahu wa afahu min alamihi, kemudian disembuhkan secara spontan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbangun. Dan di waktu bangunnya ini ingin berzikir,
berzikir begini, membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di saat itu, di antara samar dan jelas, ternyata ada orang tua yang wajahnya ganteng sekali. Ambil wudhu di baknya air, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu itu di tengah malam, ini maksudnya tidak kelihatan melaksanakan sholat, langsung mendekat kepada Imam Nawawi. Aina, berhenti membaca tasbih, berhenti berzikir, akan mengganggu kepada bapakmu yang lagi tidur dan teman-temanmu di sini, akan mengganggu kepada penghuni di madrasah ini. Kemudian Imam Nawawi bertanya, siapa engkau? Engkau tidak usah urus aku. Aku adalah orang yang menisi hati engkau. Kemudian terbetik di dalam hatinya bahwa itu setan yang mengganggu. Maka Imam Nawawi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tambah dinyaringkan suaranya membaca tasbih. Kemudian orang yang ganteng itu keluar dan pergi. Dicari oleh Imam Nawawi, kemana orang itu lari? Kemudian dari mana datangnya? Dilihat pintu madrasah itu tertutup dan terkunci rapat. Kemudian Imam Nawawi terus mengecek, tidak pernah berhenti, dan tak ada seorang pun, maksudnya orang asing. Semuanya yang ada teman-temannya lagi tidur. Bapaknya rupanya bangun. Ada apa nak? Ada apa? Diceritakan oleh Imam Nawawi. Dan di saat itu pula teman-temannya bangun dan membaca tasbih semua dengan nyaring. Kemudian ada menurut penuturan Imam Al-Lakhami ini menulis buku mengenai keramatannya Imam Nawawi ini secara ikhtisar, secara ringkas. Imam Nawawi banyak sekali kekeramatannya. Di antaranya beliau bisa mendengarkan hatif. Hatif ini suara rahasia dari langit, dan bisa membuka pintu yang dikunci. Pintu yang dikunci bisa dibuka dan dikembalikan seperti sedia kala. Ini hebat sekali. Bisa membelah tembok di tengah malam dan kembali lagi. Dan bisa keluar orang yang ganteng. Jadi dari tubuhnya Imam Nawawi ini keluar orang yang ganteng dan bisa bercakap-cakap dengan Imam Nawawi, baik berhubungan ilmu atau hubungan keduniaan dan keakhiratan. Ini aneh sekali. Imam Nawawi ini dalam kesepiannya bisa berkumpul dengan para wali, dengan orang-orang asya pilihan dari Allah. Beliau banyak mukasyafah. Mukasyafah ini rahasia Allah, itu ada yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Imam Nawawi ini tahu rahasia, bukan. Tetapi mukasyafah ini terbukanya suatu tabir rahasia Allah, kemudian Allah memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kecuali Imam Nawawi itu dengan orang yang memang diberitahu. Dan Imam Nawawi ini anehnya lagi, termasuk karamahnya, tahu pada waktu kematiannya, waktu ada di Nawa. Termasuk kekeramatannya Imam Nawawi ini pernah mengingkari kepada wakilnya raja atau wakilnya khalifah di Syam mengenai kebijakannya yang dianggap kurang tepat. Apa itu? Maktabah atau buku-buku perpustakaan akan dipindah ke daerah Ajam, daerah non-Arab katanya. Imam Nawawi tidak suka dan tidak mau. Bahkan sempat berbahasa yang keras sekali kepada pemerintah di saat itu, dan pemerintah atau wakil raja itu sangat geram kepada Imam Nawawi sampai mau mengamuk kepada Imam Nawawi. Dan di waktu itu
permadaninya kerajaan, permadaninya perpustakaan, dan permadaninya tempat wakil itu, wakil kerajaan, terbuat dari kulitnya hewan-hewan buas, terbuat dari kulitnya al-asad, macan, dan serigala lainnya. Kemudian ditunjuk oleh Imam Nawawi, ditunjuk dia kulit atau permadani dari kulit macan itu. Kemudian bangun jadi macan dan jadi serigala, jadi hewan-hewan buas. Sehingga wakil raja itu ketakutan dan bahkan lari dengan jemaahnya, dengan rombongannya pada takut. Dengan wakil-wakilnya takut semua dan menjauh. Karena takut dimakan, takut dihantam oleh hewan-hewan buas itu. Nah, baru akhirnya orang itu minta maaf kepada Imam Nawawi, baikan dengan Imam Nawawi sampai mencium kakinya. Sampai kakinya dicium. Kekerabatannya Imam Nawawi yang lain adalah Imam Nawawi di rumahnya itu atau di kamarnya sewaktu ada di Madrasah Ar-Rawahiyah, ada ular besar di kamarnya. Bahkan Imam Nawawi tenang-tenang mulazamah. Mulazamah itu maksudnya tinggal dengan itu sampai jinak, maksudnya tidak makan masalah-masalah yang lain, apalagi menggigit Imam Nawawi, tidak. Bahkan Imam Nawawi memberikan makanan kepada ular itu. Menurut ulama itu min quwwati yakinihi, dari kekuatan kokohnya keyakinan Imam Nawawi bahwa ular itu tidak akan menggigit siapapun kecuali memang ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib ini pernah datang kepada Imam Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan, ahlan biqatil qutat idlis huna ya mudarris Syafi'iyah, katanya. Wah, telah datang, selamat datang Hakim Agung, duduklah di sini wahai gurunya mazhab Syafi'iyah. Nah, padahal beliau itu belum menjadi Hakim Agung, belum menjadi gurunya mazhab Syafi'iyah. Dan setelah ucapan itu dengan kata-kata ahlan wa sahlan dari Imam Nawawi, maka Ibnu Naqib diangkat menjadi qudil qudat, menjadi Hakim Agung, dan diangkat menjadi guru di salah satu madrasah bermadhab Syafi'i. Dari kekeramatannya yang lain, Imam Nawawi pernah datang kepada ulama namanya Abul Hasan yang tinggal di Damaskus dalam keadaan sakit, menjenguk. Sampai di sana, duduk di dekatnya, memberikan nasihat supaya tabah dan sabar. Kemudian sakitnya Abul Hasan itu semakin ringan, qalilan fa qalilan. Begitu Imam Nawawi keluar pamit, maka sakitnya sama sekali habis. Nah, ini termasuk dari kekeramatannya Imam Nawawi. Kekeramatan Imam Nawawi yang lain, Imam Nawawi ini diganggu oleh anak muda yang ganteng sekali, Al-Amrad Al-Jamil, Hasan Al-Wajhi, datang kepada Imam Nawawi. Dan kita tahu bahwa Imam Nawawi ini adalah orang yang mengharamkan bersalaman dengan anak muda itu, anak muda yang ganteng maksudnya. Anak muda yang ganteng itu haram disalami. Karena Imam Nawawi berfatwa begitu, maka ada orang, sebagian dari Amrod, sebagian dari orang-orang yang ganteng itu datang kepada Imam Nawawi, langsung masuk kamarnya, mengganggu, memang sengaja menggoda Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi menundukkan wajah, kemudian diangkat wajahnya, memandang secara spontan kepada orang itu, dan
daging-dagingnya berjatuhan orang-orang itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kekeramatannya Imam Nawawi yang lain adalah Al-Barizi ini pernah bertanya begini, bagaimana Imam Nawawi, tapi di dalam mimpi ya, bertanya di dalam mimpi, bagaimana Imam Nawawi hukumnya shaumud dahr, berpuasa 1 tahun penuh, hanya hari yang haram yang tidak berpuasa, itu dua hari raya, kemudian 3 hari tasyrik. Bagaimana hukumnya? Imam Nawawi mengatakan ada 12 pendapat ulama katanya. Begitu bangun, Imam Barizi ini penasaran, masa ada 12 ya? Dicari kitabnya. Terus beberapa kitab dalam literaturnya itu dicari, dan ternyata memang betul dalam mimpinya itu. Jawabannya Imam Nawawi, walaupun dalam alam dunia mimpi persis dengan kenyataannya. Pada tahun 651 Imam Nawawi pulang ke rumahnya dari Damaskus, kota Syria, pulang ke rumahnya di Nawa untuk melaksanakan haji bersama abahnya, bersama bapaknya. Berangkat ke Mekah, mulai dari Nawa sampai dalam perjalanan haji sampai di Arafah. Beliau dalam keadaan sakit, tapi selama beliau ini sakit, menurut penuturan abahnya atau bapaknya ini, tidak pernah mengeluh sama sekali, tidak pernah mengeluh. Dan alhamdulillah sembuh di Arafah itu, akhirnya pulang lagi ke Nawa. Keberaniannya Imam Nawawi kepada raja-raja sangat nampak sekali dan sangat tegas sekali dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan beliau berani mengirim surat kepada siapapun, kepada raja-raja yang nomor 1 di negeri itu, termasuk juga di bawahnya, yang sering kepada Raja Malik Al-Zahir. Bukan hanya 1-2 kali kebijakannya yang ditolak, yang ditentang. Pernah suatu ketika Malik Al-Zahir ini meminta fatwa kepada Imam Nawawi, yang menurut Imam Nawawi ini menyalahi aturan syariat. Kemudian disuruh tanda tangani. Ayo Imam Nawawi, setelah datang Imam Nawawi itu orangnya kurus sekali, sorbannya tipis sekali, kecil sekali, pakaiannya jelek sekali, dan bahkan banyak dengan tambalan-tambalannya, sehingga Raja Al-Zahir itu memandang Imam Nawawi itu remeh dan orang yang hina. Kemudian menyatakan, Imam Nawawi, tulis fatwa ini dan tanda tangani. Apa jawaban Imam Nawawi? Tidak, saya tidak akan menandatangani dan tidak akan menulis fatwa. Jadi geram sekali Raja Al-Zahir ini, bahkan mau menempeleng, mau memukulnya. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghalangnya dan tangannya tidak sampai ke Imam Nawawi itu. Orang dekatnya menyatakan, kenapa engkau gagal tidak memukul Imam Nawawi? Padahal dia sangat dekat posisinya dan sangat kesempatan besar untuk memukulnya. Wah, tidak, saya takut katanya. Jadi rasa takut yang tinggi sekali kepada Imam Nawawi sehingga menggagalkan untuk memukulnya. Bahkan Malik Al-Zahir ini pernah menyatakan, ulama yang saya takuti hanya itu, Imam Nawawi itu katanya. Menurut Abul Abbas bin Farah, Imam Nawawi ini memiliki 3 martabat, 3 kedudukan yang sangat hebat sekali. Dan seandainya 1 tingkat itu dilakukan oleh orang, maka akan sulit dilakukannya, akan sulit dijalani dalam kehidupannya.
Tiga hal itu, yang pertama adalah mengenai keilmuan. Jadi Imam Nawawi bergelut dalam keilmuan, bergelut, tak pernah menghilangkan waktunya dengan keilmuan, baik belajar, mengajar, menasihati, mengarang, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah Imam Nawawi itu menjadi imam besar di dunia dari mazhab Syafi'i. Kemudian kezuhudannya, ini tingkat yang kedua. Zuhud sekali kesederhanaan dalam kehidupannya. Bukan hanya masalah rumah, pakaian pun dan makanan pun kesehariannya sangat-sangat sederhana sekali. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak gentar kepada siapapun, walaupun kepada raja yang sangat tinggi pangkatnya di dunia ini. Beliau tetap tidak bergeming hatinya, tidak takut kepada kepada ceriaan siapapun. Wala yakhafu laumata la'im. Dan pada tahun 676 Hijriah, Imam Nawawi pulang dari Damaskus ke tanah kelahirannya Nawa, dan mengembalikan buku-buku yang telah dipinjam, dan dikembalikan juga buku-buku yang pinjam ke perpustakaan Waqafan. Setelah itu Imam Nawawi pergi ke teman-temannya, pamitan, dan ada orang yang usul di antara teman-temannya yang usul kepada Imam Nawawi, Imam Nawawi, saya ingin sekali ketemu dengan Imam Nawawi, ayo mengadakan pertemuan. Kapan mengadakan pertemuan? Apa jawab Imam Nawawi? Ba'da a'wamin katsirah, setelah beberapa tahun kemudian. Tapi temannya itu ngerti kalau Imam Nawawi mengatakan begitu, berkumpulnya itu di hari kiamat katanya, di akhirat, berkumpul di akhirat. Kemudian Imam Nawawi itu ziarah ke kubur, terutama ke guru-gurunya, kepada teman-temannya, berdoa di sana, menangis sejadi-jadinya. Jadi nampaklah bahwa Imam Nawawi itu akan meninggal dunia. Setelah itu berziarah ke kuburan bapaknya yang ada di di Palestina. Kemudian ke daerah Al-Khalil. Setelah itu Imam Nawawi pulang kembali ke Nawa, ke kampung halamannya, dan sakitlah. Kemudian setelah sakit beliau meninggal dunia. Jadi meninggal dunia pada malam Rabu tanggal 24 Rajab tahun 676, tahun 676 Hijriah. Dengan meninggalnya beliau, maka orang-orang menangis, merasa kehilangan orang-orang alim, orang-orang fatwa, orang-orang yang punya fatwa, dan orang yang punya pengaruh besar di dunia Islam ini. Sampai di Damaskus itu ada 600 rumah, 600 rumah sama-sama menangis, merasa kehilangan. Bukan 600 orang, 600 rumah. Dan yang mengikuti prosesi pemakamannya itu banyak sekali, ratusan, puluhan, bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu yang mengantarkan jenazahnya. Sampai kerandanya itu hanya dipegang-pegang oleh orang. Jadi sepanjang perjalanan itu dipenuhi dengan orang. Kerandanya yang berjalan, manusianya penuh sesak dalam perjalanan itu menuju ke kuburan. Bahkan saya mendengar dari guru bahwa bukan hanya manusia yang mengantarkan ke kuburan itu, bahkan hewan-hewan, terutama burung-burung katanya, penuh dengan burung mengantarkannya. Jadi merasa kehilangan juga kepada Imam Nawawi. Begitulah sedikit kisahnya pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini.